kedua tasawufnya tidak ada perbedaan. Silakan beramal menurut masing-masing. Yang penting sampai tujuan. Menyohana sampai tujuan, tinggal amalan yang lainnya, pindah ke amalan yang lain. Yang penting sampai ke tujuan. Tujuannya yaitu kepada Allah. Wa inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat penghabisan. Bapak Ibu, aku yang membuat metode itu ilmu, amal, hal, syuhud dan ma'rifat. Tujuan ma'rifat nambile dalam makalahnya uno. Tujuannya bagaimana bisa bermakrifat dengan makna hilang kesyirikan lambatin kenanya. Hilang kenifakan lambatin, hilang keraguan nanya kepada Allah, kepada rezeki Allah. Ada ilmunya jalan. Tanya belajar, farduin belajar. Itu jalan. Bumalim yang jalan. Tanya sampai tertipu dengan malim nanya. Malimnya bukan tujuan Bapak Ibu. Malimnya kalau malimnya jalan. Dan amal. Amal itu juga jalan, bukan tujuan. Lun kamangat lumayan, kada lumayan sunat, main tahajud mangat buluh malam, berzikir tak terasa nyaman. Ya, itu jalan, bukan tujuan. Ya. Dan kita beramal dengan mujahadah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, dengan mengurangi makan, dengan mengurangi tidur, dengan kita bergadang, ya, dengan malam kita bertahajud, mujahadah benar melawan hawa nafsunya. Lalu Allah berikan nur dalam hati katanya. Dengan nur itu kita dapat mencintai Allah, terasa lezat dalam ibadah. Hal namanya. Dan halnya Bapak Ibu juga bukan tujuan. Innama aurada ilaikal warid litakuna alaihi warid. Hanya saja Allah datangkan kepadamu waridnya cahaya-cahaya Allah. Bisikan-bisikan, atau kalau Abu Ya sering mengatakan khitab khafi, nur tajalli, yang membuat kita itu nyaman, senang dalam beribadat, terasa nikmat hanya beribadat. Yang hal namanya, yang bukan tujuan. Innama aurada ilaikal warid litakuna alaihi warid. Hanya saja Allah datangkan kepadamu warid supaya engkau itu kepada Allah itu datang. Jadi terasa. Ya, berarti kalau tanya mantong terasa nikmat tanya beribadat, berarti mantong dananya. Berarti kita menganggap ibadat itu datang dari kita. Padahal kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, hayya 'alas shalah. Mari kita sembahyang terjauh. Hana daya lu melakukan taat, hana daya kekuatan lu meninggalkan maksiat. Tanya untuk taatnya, nak kemampuan tanya ibu, hana, nak kemampuan tanya meninggalkan maksiat, hana munyo hana gebantu le, hana mampu nanya, hana mampu nanya untuk taat, hana mampu nanya meninggalkan maksiat, munyo hana bantuan Allah. Maka taatnya nanya datang dari Allah. Maka kita melihat ketika banyak warid itu yang datang sehingga lupa nanya kepada selainnya, termasuk diri nanya. Nyan bukan ini makrifat. Nyan sudah sampai lah ya, sudah fana nanti. Ibu, mufu mana ibu? Ini kajian yang banyak, mana banyak ibu? Ini kafana kajian aja. Enggak hanamu. Dengar luar baru. Mati lampu tu. Gua bagi benar ni bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa inna ila rabbika muntaha. Kepada Tuhanmu tempat pamit. Jadi kita silahkan mau berblok-blok silahkan. Yang penting tujuan kepada Allah. Jalan masing-masing. Yang penting sampai kepada Allah. Kalau seandainya nanti dia nggak sampai ya silahkan berpindah. Ini yang diajarkan oleh tauhid tasawuf oleh Abu Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Jadi Islam itu aneh pada awalnya dan selagi akan aneh
nanti di akhirnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, sebahagian daripada kasih sayang Allah bak genanyo, sebahagian daripada lutuf Allah, kelemah lembutan Allah kepada genanyo, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bak genanyo, yang menjadi beliau itu menjadi tauladan bagi genanyo, menjadi ikutan bagi genanyo, agar genanyo bisa selamat urip dunia dan akhirat. Apa yang harus kita ikuti? Di antara yang harus kita ikuti pada diri Rasulullah adalah Rasulullahnya hana cinta dunia. Rasulullah hana cinta. Kalau kita bahasa berjanji itu ada dalam rawi di dalam berjanji, wa ya'dubu ala batnihil hajra minal ju' wa qad utiya mafatihul ardiyah. Dalam berjanji kepada nabinya sempat mengikat perutnya dengan batu karena bersangatan lapar. Padahal Nabi itu diberikan oleh Allah kunci gudang dunia. Padahal nabinya kunci gudang dunianya gejuk Pak Nabi. Kalau Nabi ingin batu jadi emas, bisa. Kalau Nabi ingin itu pasir jadi nasi, jadi makanan, bisa. Apapun yang ingin Nabi, Allah berikan. Tapi Nabi sempat mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Sehingga warawadatul jibal, merayu oleh gunung-gunung yang ada di Mekah itu, bi antakuna zahaban fa'aba, sehingga gunung-gunungnya merayu Nabi, hai Muhammad, kalau engkau ingin kami ini jadi emas, mengikuti kamu kemanapun pergi. Dan juga Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan perintah Allah. Hai Jibril, nejak Pak Muhammad. Ya, jadi Jibril datang ya, kepada Nabi. Lalu Jibril mengatakan, Allah memberikan salam kepadamu. Allah mengatakan kepadamu, hai Muhammad, ya, kalau engkau ingin gunung-gunung yang ada di Mekah ini jadi emas dan mengikutimu. Apa jawabnya? Wahai Jibril, dunia ini adalah kampung bagi orang yang tidak punya kampung di akhirat. Dunia ini harta bendanya itu adalah harta benda bagi orang yang tidak punya harta benda di akhirat. Dunia ini dikumpulkan oleh orang-orang yang kurang akalnya. Gak kenal nanya dulu. Gak kenal? Ya, dunia ini kampung bagi orang yang tidak punya kampung di akhirat. Maknanya apa? Orang yang beriman kampungnya kon dunianya. Orang yang beriman harta bendanya itu bukan harta benda dunia. Orang yang beriman bukan dunia yang dikumpulkannya. Orang yang beriman surga kampungnya. Harta benda orang yang beriman itu surga. Yang dikumpulkan oleh orang yang beriman itu adalah amal saleh. Amal saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu, getanyo ringan dalam kitab Kitabul Hikam disampaikan, Allah itu terlalu mulia untuk disembah. Allah itu terlalu mulia untuk ditaati. Dan Allah itu terlalu mulia untuk didurhakai. Dengan makna sebanyak apapun taat yang kita lakukan, dari pagi sampai sore 24 jam dalam ibadah, tidak dapat melunasi hak ketuhanan Allah sedikit pun. Allah itu terlalu mulia untuk ditaati. Bapak Ibu tanya hina tak? Kita ini adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang maha mulia. Sebanyak apapun ibadat kita lakukan, tidak dapat menutupi sedikit pun hak ketuhanan Allah.
Allah itu terlalu mulia bagi kita untuk tak ibadat. Maka bagi wajib beda dari ibadat. Ibadat itu kita harus menganggap bahwa ibadat kita ini tidak dapat melunasi hak kebesaran Allah. Tak ada ibadat, hanya ada ibadat, Allah tetap mulia. Tidak bertambah kemuliaan Allah dengan hanya beribadat. Tidak kurang kemuliaan Allah dengan hanya bermaksiat, tidak. Dan Allah itu terlalu mulia untuk dimaksiatkan. Allah itu terlalu mulia untuk didurhakai. Dengan makna Bapak Ibu, ya, tidak besar dosa yang besar bila kita hadapkan, ya, kepada sifat kepemaafan Allah. Bila kita hadapkan kepada fadl Allah, seraya apapun dosa kita, kalau kita hadapkan kepada fadl Allah, dosa besar itu tidak besar. Tidak besar. Dan tidak kecil dosa yang kecil bila kita hadapkan dengan keadilan Allah. Bapak Ibu, kalau kita hadapkan dosa kita yang kecil, kita hadapkan kepada keadilan Allah, dosa kecil itu tidak kecil. Menang, kalau contoh ni lagi nanya ingin merompok dengan Pak Camat mesti. Kalau tanya merompok dengan Pak Camat yang melehop baje, ya, atau kerut-kerut baje becut, yang tanya tetap diterima oleh Pak Camat, ya, karena level sama. Tapi kalau tanya merompok dengan presiden, yang setetes saja tinta yang ada di baju kita, yang hendak diterima. Kenapa? Karena kemuliaan presiden itu sangat tinggi. Menang kedanyonya. Makanya dikatakan Allah itu sangat mulia daripada bahwa dimaksiatkan akannya. Ya. Dengan makna bahwa sedikit dosa yang kita lakukan, ya, itu sangat berbahaya, sangat besar kalau kita hadapkan kepada keadilan Allah. Maka bagi kita yang kami mesti banyak dosa yang kita lakukan, kita tobat, kita lihat tidak besar dosa yang besar bila kita hadapkan dengan keampunan Allah, maka kita tidak putus asa pada rahmat Allah. Bila kita belum pernah melakukan dosa-dosa besar, maka kita harus ingat yang kedua ini, tidak kecil dosa yang kecil bila kita hadapkan dengan keadaan Allah. Baik mananya rencananya tak bagi desa aja, ya, tak bagi desa aja. Tengok kan keampunan Allah kan luas. Ini salah, ini tertipu namanya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang mengharap bertemu Tuhannya, maka hendak dia beramal amal yang sah. Kita mengharap itu ketika kita beramal. Baik kita mengharap tanpa beramal. Tanya kerja dari rumah kumpul hendak. Nah harapan tanya untuk diberikan gaji. Ya, dari rumah kumpul tanya tak mendam. Pak sebut orang, nah harapan hanya diberikan gaji oleh dokter dan ibu. Karena kapan kita mengharap ada gaji bila kita ada amal. Maka kalau seandainya, makanya itu dinamakan angan-angan. Kita tidak ibadat tidak, tapi kita mengharapkan rahmat Allah. Kita banyak dosa, tapi kita mengharapkan rahmat Allah. Perintah Allah tidak kita lakukan, larangan Allah kita lakukan. Kita mengharap rahmat Allah, itu tertipu. Karena siapa yang mengharap bertemu Tuhannya, bertemu dengan Allah, dia harus bisa beramal yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang kita ikuti salah satunya dari Rasulullah, ya, Rasulullah tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia. Ini yang kita ikuti. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin lo sampaikan, siapa yang bisa mengikuti Rasulullah itu? Siapa yang bisa mengikuti Rasulullah, khususnya menghilangkan cinta dunia dalam batin ini? Ini dalam ayat dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa ikut Nabi, sifat ada padanya, baru dia bisa menyebut Nabi. Menyohana
nabinya toladan, nabinya idola, bak status Facebook undang, atau bak status buku diari, nama pulan, alamat pulan, idola Muhammad Rasulullah. Hanya bak tulisan undang, bak kenyataan, ya, hana, ya. Jadi Rasulullah itu bisa jadi ikutan, yaitu bagi orang-orang yang mengharap bertemu Allah. Makna harapnya di dalam tafsir dikatakan juga takut kepada Allah. Padan hanya bisa mengharap, padan hanya bisa takut bila nampak sifat kebesarannya, baru hanya takut. Bahkan hanya takut bak rimung, karena hanya ada rimung itu bisa mencabik-cabik ya. Bahkan hanya mengharap kepada atasan kenanya, karena hanya melihat segala kebutuhan nanya nambah atasan kenanya, bak bos kenanya, maka ada harap. Kapan kita bisa mengharap? Bisa bila kita terlihat sifat kasih sayangnya. Kapan kita bisa takut? Bisa kita takut kepada seseorang itu bila terlihat sifat keperkasaannya. Bapak Ibu, tanya nak mengharap kepada Allah, nak takut kepada Allah, ya? Munyo takutnya berarti masjid kuno. Makanya kalau kamu rembut, ya, nah dengan majas makniyah. Ya. Jadi kalau di sana disampaikan bahwa malaikat maut orang lebih takut kepada binatang buas ketimbang malaikat maut. Ibu-ibu, tanya orang lebih takut lah. Rimung nainan, malaikat maut nainan. Tuh lebih takut? Rimung. Ya. Kalau tanya takut malaikat maut, sungguh nanya hana pernah melakukan maksiat. Sungguh nanya 20 jam nanya dalam ibadah. Malaikat mautnya diuroi kalau nanya 70 go. Menunggu perintah Allah banyak cabut yang mana. Tapi dia mendong lalai. Kalau naik rimung hinang gimana? Tatuk di pintu dalam orang tatuk. Takut nanya mak rimung ke dia mak malaikat mau. Ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kapan kita ada harap kepada Allah? Bila tajalli, kalau bahasa Arab ya. Tajalli kebesarannya, sifat jalalnya, sifat jamalnya dalam batinnya, baru nak rasa harap dan takut kepada Allah. Yang tajallinya Bapak Ibu tidak dapatkan kalau tidak kita punya ilmu fardu'in. Tajallinya tidak akan pernah kita dapatkan menyotanya hanya beribadat dengan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, tentunya dengan jalan bertarikan. Hanya keutamaan katanya bertarikan. Tujuan tarikannya agar kita bisa merasakan nyomatanya dari Allah, hidungnya dari Allah. Ya, makanya hanya tidak perlu berbuat maksiat. Hanya karena dalam keadaan maksiat. Rabbi ini kuli dunukul. Ya Allah, lonnya seluruh tubuh lonnya adalah dosa. Maka dosa tajaronya ada Allah, tak pakai lelanya. Memakai sesuatu yang bukan punya kita dosa tak? Dosa. Rabbi ini kalau zikir Kiai Diyaudin, Rabbi ini kuli, ya Tuhanku, aku ini seluruh tubuhku ini dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kapan kita itu bisa melihat melihat kebesaran Allah itu dengan kita beribadat, dengan bersungguh-sungguh. Ketika ibadat itu sudah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan bimbingan mursyid, baru nampak kasih sayang Allahnya, baru nampak keberkasan Allahnya. Bila sudah nampak kasih sayang Allah, betul-betul rizkinya dari Allah, betul-betulnya bala-balanya, tsunami-nya datang dari Allah, baru rasa takut dan harap kita kepada Allah. Baru nabinya bisa menjadi ikutan. Baru nabi kita ikut. Baru bisa nabi itu kita ikut. Kalau tidak bisa nabi itu kita ikut.
Bapak Ibu ini rahmati Allah. Yang kedua, liman kana yarjullah wal yaumal akhir.